Ini ada kartu oracle-nya. One card ya buat para Gemini yang masih single. Di sini ada nih, thank you universe for helping me see beyond the limit sphere. Thank you for expanding my perception so that I can see what of the highest good. Jadi di sini maksudnya kan belakangan ini mungkin para Gemini sedang searching gitu, kayak aduh universe tolong dong kasih gue lihat siapa sih orang yang paling bagus dan paling oke nih di masa-masa ini. Udah enough belum? Mami sudah bilang dari tadi nanti jatuh. Sudah enough nak? Kita kami ketipu. Lumayan loh, sakit kok. Wait a bit ya. Ya. Ada. Kita berdarah. Enough ya. Nah, jadi dari sini sendiri kan maksudnya universe juga udah menunjukkan ke kalian gitu. Maksudnya kayak pada akhirnya kalian menemukan seorang gitu. Dan ini pun menjawab pertanyaan atau doa-doa kalian. Nah, jadi maksudnya tuh kayak ya coba kalian sering-sering lagi deh dan coba lebih bijaksana lagi dalam bergerak. Kan maksudnya kan selama ini apa yang kalian mau kan sudah diberikan gitu loh. Jadi kayak ya coba deh ditelaah lagi. Jadi kalian maksudnya jangan sampai kelewatan itulah chances dan kesempatannya gitu. Nah, next up-nya of course abis Gemini, buat Gemini yang masih single, kita bacain juga buat Gemini yang udah punya pasangan ya. First card-nya di sini ada Six of Shells. Dilanjutkan lagi di sini ada Cece tahun depan menikah gak ya zodiak Gemini? Oh ya sebentar ya Kak Cere, coba misalnya bacain dulu buat yang udah menikah nih. Next up-nya ada kartu Justice. Dilanjutkan lagi dari kartu Justice di sini ada Ten of Shells. Terus ada Traveler. Dan last card-nya buat para Gemini di sini ada The Shadow. Ini buat para Gemini yang udah punya pasangan. Sepertinya kalian sedang ingin kabur atau berlari karena di sini sendiri kalian merasa suntuk atau sumpek dengan hubungan kalian. Dari sini sendiri pun Ten of Shells dan Six of Shells. Kalian kayak gimana ya? Sebenarnya pasangan kalian yang ada di sebelah kalian ini fine-fine aja, baik-baik aja, semuanya oke gitu. Tapi dari sini sendiri Ten of Shells kalian merasa kok kayaknya ada yang kurang ya. Nah, biasanya kalau udah punya pasangan atau udah pacaran atau berhubungan lebih lanjut seperti menikah, ya namanya bosen, namanya suntuk, itu pasti ada. Jadi ini tuh kayak gimana ya? Perjalanan atau cobaan yang harus dilewatin juga buat para Gemini yang udah punya pasangan, karena di sini pun ada kartu Justice. Istilahnya apa yang kamu tabur, apa yang kamu tuai. Nah, kalau misalkan kamu menyikapinya dengan baik ya, walaupun di sini kamu rasanya udah suntuk dan pingin pergi, tapi kalau kamu menyikapinya baik, kayak kan istilahnya kan bisa gitu diakalin. Bosen tuh diapain ya, misalnya jalan ke tempat baru, nyari kegiatan baru, cari hobi baru berdua. Nah, atau bisa juga semisalnya kayak coba deh gini, rubah rute gitu, kayak misalnya biasanya kita ngedate kapan atau apa gitu, dibikin something new, something fresh gitu buat para Gemini. Nah, ini nextnya aku bacain dulu buat Kak Acir ya. Tadi Gemininya Kak Acir nih tahun depan merit gak ya? Oh, misalnya belum buka ini oracle-nya, wait ya. Oracle buat yang tadi Gemini yang udah punya pasangan. Nah, di sini ada I honor how I want to feel. Nih, I honor what I want to feel. Mungkin yang tadi kan kayak ya it's okay bosan, it's okay sumpah, it's okay pengen kabur, tapi maksudnya hargai juga perasaan itu, karena itu pasti kamu rasakan kalau kamu sudah menjalin hubungan dalam waktu yang panjang dengan seseorang. Jadi buat para Gemini, jangan lari, jangan kabur, tapi maksudnya dirasakan dan disikapi dengan baik gitu. Nah, buat Kak Acir tadi, nih first cardnya buat Kak Acir di sini ada The Empress. Next up-nya di sini ada Six of Feathers. Terus di sini last card-nya ada The Hermit. Ada The Empress, ada The Hermit, ada Six of Feathers. Basically ini jawabannya yes, tapi di sini juga diminta kedewasaannya ya. Karena di sini pernikahan ini bakal kok terjadi, tapi kalau memang
sudah istilahnya semuanya terpenuhi ya, kita kan nggak ada yang tahu. Contohnya ya misalnya ya mungkin kayak misalnya kita kan sekarang lagi masa pandemi nih, agak nggak jelas juga kan gimana pergerakannya. Ya bisa aja mungkin merit tapi nanti di saat masanya sudah kalem gitu kan. Di sini juga ada Six of Feathers. Feathers itu kan melambangkan pikiran atau udara. Nah itu kayak masih ada beberapa aspek yang harus dipikirin dulu dan dibereskan gitu. Buat Kak Acir Gemini, apakah next year-nya merit? Jawabannya yes, dan ya tapi harus tetap adalah jalannya gitu, nanti jangan terburu-buru juga, harus matang dulu semuanya gitu. Buat Kak Acir, thank you. Nah ini lanjutannya ada nih. Kak Rizka Hindarawati, Miss Libra yang sudah punya pasangan dong. Oh iya boleh banget nih. Misalnya sebelum bukain buat Taurus dan Gemini, boleh nih kita bukain Libra dulu yang udah punya pasangan, gimana ya? Nanti mejanya ketendang saya. Nah, emang sit well. Nah ini buat Kak Rizka, buat Libra yang udah punya pasangan. Di sini ada Five of Feathers. Dilanjutkan lagi ada Nine of Acorns. Dan last cardnya di sini ada Page of Heels nih. Nah kalau dari sini sendiri apa ya? Adem-adem aja Five of Feathers dan Nine of Acorns-nya. Ada Page of Shell, mungkin dalam hati lagi ada sesuatu yang menyangkut dan kurang nyaman ya. Jadi kayak ada suatu kecurigaan atau ada sesuatu yang tidak nyamanan lah pokoknya yang membuat hati kalian kayak agak kurang tenang. Di sini sih nggak dijelasin apa ya, tapi dari sini sendiri ada power and perseverance nih dari Nine of Acorns-nya. Terus dari sini ada strategy and resilience dari Five of Feathers. Mungkin maksudnya kan hatinya lagi merasa nggak tenang nih. Yang saya lihat sih kayaknya kayak dari passion ya, kamu merasa kayak kehangatan atau kan apa ya istilahnya ini ya, akor itu bisa menggambarkan kayak passion itu bisa biasanya jatuhnya ke sentuhan fisik atau apa gitu lah, atau cara berbicara seseorang gitu. Pokoknya ada something yang berubah kan dan kalian notice. Nah tapi di sini pun kayak ada Five of Feathers yang maksudnya mungkin apa ya, coba ditanggapi dengan baik karena dari sini pun maksudnya ada beberapa strategi atau beberapa pergerakan yang harus kalian lakukan buat at least bikin semuanya balik lagi manis, atau misalnya seenggaknya tahu alasannya kenapa sih nih, ada perubahannya, ada apa gitu kan. Kalau misalnya ya memang pada akhirnya ya nothing bad gitu, maksudnya kayak ya cuman emang agak berubah aja gitu ya, bukan dengan alasan ada something seperti orang ketiga atau gimana, kan harusnya fine aja ya. Jadi buat para Libra ya feeling insecure it's okay, tapi maksudnya juga perlu disikapi dengan baik dan perlu lagi ditelaah gimana gitu caranya supaya tahu ini kira-kira berubahnya kenapa sih gitu.